Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kansa Atifa dari kelas 107. Hari ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk tujab bendahara yang kedua. Yang pertama, menurut kamu bendahara itu apa sih? Menurut saya, bendahara adalah orang yang bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan dalam suatu organisasi. Tugas bendahara sendiri adalah menerima, menyimpan, mencatat, dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan belanja ataupun hal-hal lainnya. Jadi, bendahara adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan perbendaharaan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, presentasi keminatan menjadi bendahara, bendahara 1 dan bendahara 2. Melihat dari tugas jabatan bendahara yang pertama, menurut saya presentasi keminatan saya untuk menjadi bendahara 1 ataupun bendahara 2 kurang lebih 40% hingga 50%. Saya merasa senang dalam pengerjaan tugas dan bermain peran sebagai bendahara. Namun, saya juga merasa saya masih kurang teliti pada saat saya mengerjakan tujab bendahara yang pertama. Selanjutnya, seberapa bisa kamu bermain Google Sheet ataupun Microsoft Excel? Menurut saya sudah cukup bisa dan mampu untuk menggunakan Google Sheet ataupun Microsoft Excel, karena saya sudah belajar menggunakan aplikasi tersebut sejak saya SMP. Namun, saya juga merasa masih banyak yang belum saya pelajari di Microsoft Excel atau Google Sheet. Selanjutnya, apakah kamu sudah terpikirkan dengan inovasi dalam bidang perbenaran ini? Menurut penglihatan saya dan selama saya mengerjakan tujab bendahara, saya merasa bidang kebendaharaan sudah cukup baik dalam efisiensi pengerjaan seperti template cash flow dan RAB yang sudah turun-temurun, dan masih banyak lagi selain hal itu. Saya merasa hal itu sudah cukup baik, dan jika saya menjabat sebagai bendahara nantinya, saya akan melanjutkan hal yang sudah ada. Namun, saya juga akan memperbaiki hal yang sekiranya sudah tidak terlalu dibutuhkan atau kurang relevan dengan tujuan bendahara selanjutnya. Dan yang terakhir, misal ada ketidaksesuaian antara data pemasukan dan pengeluaran uang, dan kamu dituduh korupsi, tidak serius, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab oleh pihak sekolah. Gimana cara kamu mempertanggungjawabkan itu? Sebagai bendahara, pastinya saya dan partner saya nantinya memiliki bukti yang kuat seperti bukti pemasukan dan pengeluaran dana. Jika saya dituduh korupsi, maka saya akan memberikan bukti keseluruhan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, saya juga akan menjelaskan secara rinci semua uang yang masuk dan uang yang keluar. Namun, jika saya dituduh tidak serius dan tidak bertanggung jawab, saya akan mempertanggungjawabkannya dengan membuktikan bahwa saya serius dan bertanggung jawab dengan menunjukkan hasil tugas dan program kerja yang saya jalani selama saya menjabat. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang pengawas keuangan MPK yang turun di Proker OSIS dan MPK, dan bekerjasama dengan bendahara OSIS dan bendahara bidang nantinya? Bagaimana cara kamu membangun hubungan dengan bendahara OSIS ataupun bendahara MPK? Dan bendahara OSIS ataupun bendahara bidang nantinya. Pengawas keuangan MPK memiliki peran yang penting dalam menjaga transparansi dan dalam pelaksanaan program kerja OSIS dan MPK. Tugas utamanya adalah mengawasi, evaluasi, serta memastikan bahwa penggunaan dana di setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana anggaran atau RAB dan prinsip pengelolaan keuangan yang benar. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawas keuangan MPK turut meninjau laporan keuangan dari setiap program kerja, memverifikasi bukti-bukti pengeluaran, serta memberi masukan atau koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian ataupun potensi penyalahgunaan anggaran nantinya. Sedangkan, untuk membangun hubungan yang baik dengan bendahara OSIS ataupun bendahara bidang nantinya, saya akan memulainya dengan menjalin komunikasi yang terbuka dan profesional. Saya akan mengedepankan prinsip kerjasama, bukan pengawasan dan mengintimidasi bendahara nantinya. Saya akan rutin berdiskusi dan berkoordinasi dalam bendahara bidang ataupun bendahara OSIS, baik sebelum maupun sudah kegiatan program kerja, agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan bisa disusun dengan rapi dan sesuai kebutuhan. Selain itu, saya juga akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling mendukung, agar bendahara OSIS tidak merasa diawasi secara kaku, tetapi justru merasa terbantu dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, citra seperti apa yang ingin kamu bangun saat menjabat sebagai bendahara MPK? Saya ingin membangun citra sebagai bendahara MPK yang profesional dan juga bertanggung jawab. Menurut saya, citra ini sangat penting karena posisi bendahara MPK bukan hanya soal mencatat ataupun mengevaluasi keuangan, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan dalam organisasi. Sebagai pengawas keuangan, saya berada di posisi yang cukup strategis yang mengharuskan saya menjaga objektivitas dengan menjadi pribadi yang profesional baik dalam bersikap, berkomunikasi, maupun menjalankan tugas nantinya, saya yakin anggota OSIS dan MPK maupun pihak sekolah lainnya akan lebih percaya dengan saya. Yang kedua, saya ingin dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab saya ingin dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diamanahkan, baik dalam hal pengawasan anggaran, verifikasi laporan, maupun dalam memberikan masukan yang membangun. Di samping itu, saya juga berkomitmen untuk membangun citra sebagai pribadi yang teliti dan transparan. Ketelitian sangatlah penting dalam posisi bendahara MPK karena kesalahan kecil dalam pencatatan atau evaluasi keuangan bisa berdampak besar pada kelangsungan program kerja.
Sementara itu, sikap transparan yang saya tunjukkan dengan selalu dengan selalu terbuka terhadap pertanyaan, saran, maupun evaluasi dari pihak lainnya. Saya percaya bahwa transparansi bukan hanya soal soal membuka data keuangan, tetapi juga membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, serta bersedia untuk diajak diskusi jika ada ketidaksesuaian dalam laporan dan pelaksanaan program program kerja. Selanjutnya, jika posisi kamu sedang menjadi pengawas keuangan dalam program kerja OSIS, apa yang akan kamu lakukan jika ternyata kamu berpartner dengan bendahara OSIS ataupun bendahara bidang yang kurang efektif, tidak teliti, lalu keras kepala dalam urusan keuangan proker, yang berakhir mengakibatkan sirkulasi keuangan di proker tersebut tidak berjalan semestinya, bahkan terjadi minus dari pemasukan. Langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, berkomunikasi secara terbuka dan profesional, membahas masalah yang terjadi tanpa menyalahkan tetapi fokus pada solusi. Yang kedua, mengajak bendahara membuat sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi dan transparan, misalnya menggunakan Google Sheet yang bisa diakses bersamaan secara real time. Yang ketiga, memberi masukan dan saran secara bertahap, serta menawarkan bantuan agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, jika miskom sering terjadi, maka saya akan membuat rapat evaluasi secara rutin untuk membahas laporan keuangan dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir, jika saya sudah berusaha namun tidak ada perubahan, saya akan melaporkannya secara objektif kepada pembina atau pihak terkait seperti panitia inti agar agar ada pendamping atau evaluasi lebih lanjut demi kebaikan bersama dan kelancaran program kerja nantinya. Selanjutnya, kalau misal kamu di posisi jadi pengawas MPK di proker OSIS dan MPK, nih kamu tahu kan dan sering lihat kalau istirahat sering banget ada danus dari proker yang berbeda-beda, misalnya perahu, ada lagi danus kelas meeting, pokoknya banyak lebih dari 3. Perspektif kamu menilai itu secara efektif atau enggak? Saya setuju bahwa ada banyaknya danus dalam program berbeda tetap efektif untuk mendukung kebutuhan finansial program kerja tersebut. Alasan yang pertama adalah danus adalah cara yang paling mudah dan cepat untuk mendapatkan dana, jika dibandingkan harus mencari sponsorship atau donatur, yang prosesnya lebih sulit dan hasilnya tidak pasti. Melalui danus, panitia bisa langsung mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program mereka. Dan yang kedua adalah danus juga melatih kreativitas, jiwa wirausaha, dan kekompakan tim. Setiap broker bisa berinovasi dengan produk dan strategi pemasaran yang berbeda-beda, sehingga tidak hanya mendapatkan dana, namun juga dapat pengalaman yang berharga dalam organisasi dan berwirausaha. Walaupun memang ada tantangan, namun seperti persaingan antar broker atau kemungkinan pembeli bosan dengan produk yang sama, namun hal ini bisa diatasi dengan mencari ide produk yang unik atau yang sedang tren, serta melakukan promosi yang kreatif. Jadi, menurut saya, sistem danus yang dilakukan oleh banyak broker tetap efektif asalkan setiap tim bisa berinovasi dan mengelola danusnya dengan baik. Dan yang terakhir, menurut kamu apa yang kurang dan perlu diperbaiki dari sistem keuangan proker OSIS dan MPK? Menurut saya, keuangan proker OSIS dan MPK sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar lebih profesional, transparan. Salah satunya adalah kurangnya pelatihan dan pembekalan untuk pengurus keuangan. Untuk pengurus keuangan seperti bendahara OSIS, bendahara bidang, ataupun bendahara MPK. Tidak semua pengurus OSIS dan MPK sudah paham cara mengelola keuangan yang baik dan benar. Seringkali bendahara atau pengurus keuangan hanya belajar dari pengalaman sebelumnya tanpa ada pelatihan khusus. Padahal, pelatihan tentang manajemen keuangan, pencatatan, dan pelaporan sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Oleh karena itu, sebaiknya setiap awal periode atau pada saat diklat, ada pelatihan atau sharing session tentang keuangan bagi semua pengurus yang terlibat. Dan yang terakhir, sifat atau kepribadian yang pertama yang saya miliki adalah inisiatif. Saya terbiasa mengambil langkah lebih dulu ketika melihat sesuatu yang perlu dilakukan, tanpa harus menunggu perintah dari orang lain. Hal ini terbukti dari kepercayaan yang sering diberikan oleh teman-teman kelas saya untuk menjadi ketua kelompok dalam berbagai diskusi kelompok. Dalam posisi tersebut, saya sering menjadi orang yang pertama untuk membagi tugas, menentukan arah kerja, dan memastikan semua anggota memahami perannya masing-masing. Selanjutnya, sifat kedua yang saya miliki adalah solutif. Saya terbiasa berpikir secara logis dan kreatif dalam menghadapi masalah dalam kegiatan belajar. Ketika kelompok saya sedang mengalami kesulitan, misalnya ada anggota yang pasif atau tugas yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, saya akan berusaha mencari solusi yang adil dan juga kreatif. Dan juga efektif, maaf. Saya percaya bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya, dan jika kita mau berpikir terbuka dan bekerja sama bersama-sama. Dan terakhir, sifat yang saya pilih adalah rapi. Saya sangat memperhatikan kerapihan baik dalam penampilan, catatan pelajaran, maupun dalam mengatur waktu dan barang pribadi. Di sekolah, buku catatan saya dikenal tertata rapi dan mudah dibaca. Bahkan beberapa teman saya sering meminjamnya sebagai referensi menjelang ujian. Demikian jawaban tujuan bendahara yang kedua saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata ataupun
kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.